Semoga kabar Bapak Ibu dan Sobat Prestasi pagi ini sehat walafiat, dan selamat datang pada Pak Endra Pitowarno selaku narasumber yang akan memberikan paparan kepada kita semua terkait dengan teknis pelaksanaan di divisi Fito NL. Kemudian untuk mempersingkat waktu, uh, akan masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Endra Pitowarno. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Dini. Pak Chandra juga wajahnya muncul di dashboard saya. Selamat pagi Pak Chandra, sesepuh dari WMG juga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan komunitas PITOL di Kontes Robot Terbang Indonesia. Dan tentunya sebagiannya adalah baru, jadi mungkin baru tahu wajah saya begitu. Ini salam kenal buat kawan-kawan yang baru bergabung di komunitas CETOL KRTI untuk tahun 2024 ini. Baik, saya langsung saja agar nanti bisa banyak tanya jawab ya. Saya langsung ke sosialisasinya. Secara umum tema Virtual tahun 2024 ini sama dengan tahun yang lalu, yaitu tahun 2023. Jadi misinya adalah terbang otonomus jarak jauh dengan kemampuan terbang di dalam ruangan. Walaupun jarak jauhnya tidak terlalu jauh ya, karena lapangannya hanya 100 kali 100 meter saja, dan itu pun sekarang terbangnya tidak atas bawah begini. Yang kemarin itu cukup berbahaya karena ada ketinggian yang berbeda. Nah sekarang ini terbangnya di kawasan masing-masing. Untuk yang indoor, ini saya uraikan secara sepintas dulu ya. Jadi digital ini dikompetisikan dengan cara setiap dua tim diberi kesempatan untuk menerbangkan wahananya bersama-sama secara fully otonomus di suatu kawasan yang mewakili suatu area yang dibagi dalam dua macam, yaitu kawasan indoor dan outdoor. Setiap tim diberi misi untuk terbang baik di kawasan indoor maupun outdoor dalam waktu yang dibatasi, yaitu 20 menit termasuk masa persiapan. Jadi terbangnya saja hanya 15 menit. Misi terbang di kawasan indoor adalah mengambil sebuah objek, kemudian memindahkannya ke area tertentu di kawasan indoor tersebut, kemudian keluar menuju misi outdoor melalui lorong vertikal. Jadi ada tambahan sekarang target imagingnya itu adalah ada tambahan yaitu lorong vertikal. Sedangkan misi terbang di kawasan outdoor adalah terbang di ketinggian bebas. Walaupun bebas ya tentu dibatasi sesuai dengan peraturan pemerintah ya untuk terbang drone. Untuk drone saya kurang hafal ya, tapi mungkin kalau VTOL ini tidak akan lebih dari 75 meter ya saya kira. Mungkin 50 meter pun sudah tidak kelihatan, jadi paling terbangnya juga antara 10 sampai 15 ya. Jadi terbangnya bebas, ketinggiannya tidak ada lagi pengamatan visual untuk ketinggian terbang. Menjalankan misi pengiriman muatan ke dua lokasi sesuai waypoint. Jadi sekarang muatannya ada dua saja lokasinya dari dua ujung masing-masing. Kemudian mendarat di FLP atau Final Landing Pad di tengah-tengah kawasan terbang. Dan ini bersebelahan dengan landing pad dari lawan. Jadi ini cukup harus berhati-hati, jangan sampai saling mengganggu ya.
Di setiap sudut lintasan wahana harus melepaskan muatan berupa objek berukuran 5 kali 5 kali 5 cm seberat 50 gram sebagai analogi dari muatan untuk bantuan kebencanaan. Muatan ini dimuatkan ketika wahana melakukan persiapan terbang. Bahan muatan ini harus disiapkan sendiri ya, dan bahannya bebas ya, yang penting beratnya 50 gram dan bentuknya kubus dan warnanya merah. Dua misi indoor-outdoor ini akan menjadi sempurna jika wahana tim mampu menyelesaikan misi dalam satu penekanan tombol start tanpa retry. Oke, ini review sebentar tentang beberapa hal yang terkait dengan dukungan, ya, frekuensi dan protokol komunikasi yang diizinkan digunakan untuk komunikasi. Ini pastikan ya data telemetrinya itu bekerja di frekuensi yang diizinkan, yaitu di UHF ya 433 MHz, dan itu ada plus minusnya sesuai dengan public area. Kemudian S-band itu ada dua macam, yaitu 3,4 dan 5,8. Jadi di luar itu tidak diperkenankan ya. Dilarang menggunakan frekuensi di luar frekuensi yang telah ditetapkan ini. Kemudian live video yang boleh juga di 3 lokasi itu, UHF, kemudian S-band ya. Mode atau protokol yang digunakan dalam nomor 1 harus menggunakan sistem spread spectrum ya, frequency setting atau pairing system. Jadi bukan broadcast bebas ya, harus pairing ya. Jadi agar ini juga untuk bagi yang nggak paham frekuensi ya, itu ada. Jadi dengan spread spectrum ini walaupun di frekuensi yang sama tapi tidak akan mengganggu kawan yang juga frekuensi yang sama karena dia menggunakan spread spectrum ya. Penguatan daya pancar modul radio untuk frekuensi UHF 433 MHz, prediksi wahana ground station diizinkan hanya maksimum hingga 200 kW. Ini hati-hati nih. Jadi tidak boleh dikuatkan sebebasnya ya, hanya 200 mW. Kemudian penguatan daya pancar modul radio untuk frekuensi S-band baik di sisi wahana maupun ground station diizinkan hanya maksimum hingga 1 watt. Kemudian pemakaian modul-modul ini harus dilaporkan dan diberikan ketika dilakukan investigasi oleh diri. Kalau tidak ditanyakan, normal-normal dia tidak ada kejadian anomali, biasanya biar cepat ya, langsung dilanjutkan. Penilaian untuk menentukan pemenang hanya akan dilakukan berdasarkan evaluasi masa kontes, yaitu untuk wilayah ya. Nah, setelah ini kan Anda nanti proposal ya, dinilai proposalnya, lolos, masuk ke wilayah ya. Nah, wilayah ini akan dilakukan secara daring. Berarti nanti biasanya kalau tahun kemarin itu divisit per tim ya, kemudian diminta untuk mendemokan secara real time, secara langsung live ya. Kemudian kontes secara luring ini untuk yang nanti di lapangan terbang Gading ya, di Gunung Kidul. Ini sedikit ya tentang hal yang terkait dengan peraturan Menteri Perhubungan. Ini tentang UAV itu harus dilengkapi dengan aksesoris yang mudah diamati secara visual. Ya, biasanya lampu ya. Tapi karena ini siang, terbang siang, jadi tidak begitu kritikal ya. Jadi lampunya walaupun tidak terlalu terang juga tidak masalah ya. Moga-moga tidak akan kejadian terbang malam hari ya. Tapi saya kira kalau malam hari mungkin tidak ada. Dulu sempat hujan, sempat sore juga agak gelap, sehingga lampu itu kelihatan. Tapi saya kira moga-moga untuk yang kali ini tidak akan sampai sore atau maghrib ya. Baik, kemudian kepesertaan dan evaluasi. Tim peserta KRTI harus berasal dari perguruan tinggi Indonesia di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Dan sekarang jumlah timnya, anggota timnya 4 ya. Jadi 4, kemudian 1 orang pembimbing. Bagaimana kalau ada kru ya,
yang akan mendapatkan sertifikat hanya tim inti, ya, inti. Sedangkan kru yang membantu, ya, itu ya tentu saja boleh berada juga di sekitar lapangan, ya. Tapi yang masuk mendapat seragam, pakai rompi dan sebagainya nanti ini adalah 4 orang. Itu yang boleh mengakses ke lapangan. Dan ini sebenarnya kompetisi ini bisa untuk mulai dari D3, D4, S1 ataupun pasca sarjana, ya. Itu diizinkan untuk menjadi anggota tim asalkan di pangkalan data dikti tercatat sebagai mahasiswa. Setiap tim diizinkan melibatkan pihak profesional untuk proses pembelajaran tim sebagai sponsor teknik atau konsultan. Namun anggota tim tetap dari sekitar tim. Setiap tim wajib mengirimkan ini proposal, ya, pembuatan wahana yang ini dalam konteks karena pimpinan saya kira ini sudah paham semua. Setiap mengirimkan satu tim itu untuk tiap perguruan tinggi, jadi hanya satu tim, ya. Kemudian evaluasinya itu dari sudah saya sampaikan, ada proposal, kemudian laporan perkembangan legang bangun, kemudian eh, penentuan nanti ke seleksi tahap 2, ya. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah kontes di lapangan terbang. Lanjut, misi terbang otonomus jarak jauh, ini temanya, dengan kemampuan terbang dalam ruangan. Untuk misi indoor, wahana harus mampu mengenali objek dan lokasi penempatan saat posisi berdasarkan warna dan bentuk objek lokasi penempatan. Hal ini mewakili kebutuhan real di lapangan dengan memberikan fitur kemampuan cerdas wahana untuk mengenali dan memberikan aksi terhadap objek lokasi penempatan. Saya kira sekarang ini, ya, tren yang ke belakang ini, machine learning, deep learning ini sudah menjadi disiplin ilmu yang makin membumi, ya. Setiap hari kita mungkin disodori dengan teknologi itu di depan kita. Saya kemarin naik kereta ke Jogja, itu juga face recognition, jadi saya nggak perlu tunjukkan tiket dan KTP lagi, cukup store wajah, langsung pintunya terbuka. Saya kira di Jogja, Jogja rasanya belum, Jogja belum, ya. Tapi yang di Surabaya, di Pasar Turi, Gubeng itu sudah. Nah, ini akibatnya itu tadi, tahun ini ditambah dengan satu fitur pengenalan secara apa, di wahananya itu dengan menggunakan kamera depan mengenali lorong, ya. Sedangkan untuk yang objek itu kan pakai kamera bawah. Jadi yang berikutnya terbang melewati lorong vertikal dan dari selesainya misi indoor menuju misi outdoor. Kemudian untuk misi outdoor, wahana terbang di ketinggian bebas menjalankan misi pengiriman muatan ke 2 lokasi sesuai point, kemudian mendarat di FLT di tengah-tengah kawasan terbang. Di setiap sudut lintasan wahana harus melepaskan muatan berupa objek yang tadi sudah saya jelaskan. Muatan ini dimuatkan di awal, ya, dalam persiapan terbang. Dua misi indoor dan outdoor akan menjadi sempurna jika wahana tim mampu menyelesaikan misi dalam satu penekanan tombol start. Jadi otomatis sudah tidak ada operasi lagi yang dilakukan oleh operator tim, ya. Baik, kemudian tema dan ya itu untuk yang daring, ya, menampilkan aksi warnanya di tempat masing-masing dalam video streaming. Dalam ini setiap peserta wajib memiliki minimal separuh lapangan uji terbang dan lorong vertikal, ya. Jadi lengkapnya uji yang kemarin, ya, uji indoor plus lorong vertikal. Tapi misalnya nanti Pak kami hanya mampu sampai yang lorong L, ya, ya oke, nanti kita nilai, ya, tentu kan akan ya, dari setiap dari seluruh peserta untuk mendapatkan privilege menuju ke seleksi wilayah. Kemudian jadi penjurian seleksi wilayah dilakukan dengan cara melihat tayangan langsung setiap peserta secara bergiliran. Kompetisi dan penjurian tingkat nasional dilaksanakan langsung di lapangan dengan melembagkan 2 tim secara bersamaan di lapangan yang berdampingan. Peserta yang mampu menyelesaikan misi paling cepat dan misi skor paling tinggi akan menjadi pemenang.
Baik, kemudian ini tentang wahananya. Jadi selalu ada pertanyaan biasanya. Ini diameternya kan 90 ya. Ya, Anda kalau untuk memastikan wahana Anda itu masuk nggak ke Anda bikin lingkaran 90 gitu ya. Entah dari apa gitu, pakai kapur atau apa begitu lingkaran 90, wahananya masuk di situ nggak? Gitu. Kalau berarti nggak masuk di situ ya berarti ya ya eh, melanggar ya, jadi terlalu besar. Ya, jadi caranya begitu ya. Apakah dia bentuknya terserah, segitiga boleh, kotak boleh, tapi masukkanlah di dalam lingkaran itu. Masuk enggak? Ya, kalau masuk berarti etik. Kemudian tentunya wahana harus memiliki kamera horizontal menghadap ke depan dan kamera vertikal menghadap ke bawah. Ya, kalau tanpa dua ini maka diragukan kemampuan untuk mengetahui lorong ya, dan tentu saja juga untuk yang objeknya itu. Jadi pastikan ini. Jadi uh, tidak ada anomali dari apa wahana Anda tentang Ruika ini. Wahana harus memiliki sensor ketinggian dan sensor collision tabrakan untuk memastikan wahana menonton terbang indoor. Tentu saja tentunya ya. Kemudian wahana tidak harus mengirimkan gambar video secara wireless, jadi tidak harus ya. Tapi kalau misalnya ada uh, tim yang memiliki fitur seperti itu, nanti kita bisa memonitor dari layar Anda, dan itu bisa menjadi salah satu fitur pendukung penilaian subjektivitas dalam penentuan penghargaan tim nanti yang mungkin bisa mendapat penilaian teknikal terbaik dan sebagainya ya. Nanti itu kita tunggu saja di tingkat nasional. Baik, lanjut. Nah, ini lapangannya. Eh, Jadi ada perbedaan ya. Kalau di sininya relatif sama, hanya ketambahan ini ada lorong nanti, lorong. Ya. Ini untuk tim biru sebelah kanan, ini tim merah di sebelah kiri. Kemudian ya, jadi ini panjang lebar 100 meter masing-masing. Kemudian di ujung ini ada blok ya, blok ya buat saja dari terpal, di tengah itu ada lingkaran putih. Lingkaran putihnya diameternya 60 cm, sedangkan terpalnya total 60 cm. Nah, itu tempat menjatuhkan objek. Jadi di misi sekarang ini yang outdoor pun harus tepat menjatuhkan objek. Jadi tetap harus mengandalkan apa? Tidak hanya posisi ya, tidak hanya posisi. Jadi tidak hanya waypoint, tapi harus melihat posisi tepatnya dari image pojokan ini, ya, pojokan masing-masing lapangan itu. Dan tentu ada nilainya. Kalau jatuhnya di putih itu tentunya nilainya sempurna. Kalau jatuhnya di kotak yang orange ya nilainya turun. Apalagi kalau jatuh di luar. Ya. Jadi tentunya waktu menjatuhkan itu juga harus approach ke bawah. Ya. Jadi ini mirip-mirip indoor juga, hanya dia di outdoor. Jadi lapangan indoor berukuran penuh 22 kali 7,5 meter. Terdapat lorong berbentuk L untuk masing-masing tim dengan dinding pembatas tinggi 100 cm. Nanti kita lihat saja termasuk lorongnya ya. Nah ini perspektif dari lapangan indoor ya. Untuk yang tim biru sebelah kanan, di startnya dari sini ya, objeknya akan ditaruh di sini ya. Objeknya itu tidak ada ukuran pasti ya, tapi LO akan meletakkan sejauh sekitar 1 hingga 2 meter ya, dari garis tepi start ini. Jadi terbang di dalam lorong, kemudian mengambil objek ini, kemudian meneruskan terbang di indoor, kemudian menjatuhkan di keranjang, ya, kemudian wahananya keluar melalui lorong ini untuk menuju melanjutkan misi outdoor. Jadi itu. Jadi ini sama. Ya. Nanti di dalam seleksi wilayah itu kita melihat separuh lapangan saja. Ya. Tidak harus yang outdoor tidak perlu. Jadi yang indoor saja. Sampai di sini. Ya. Jadi Anda kalau yang sudah punya kemarin lapangannya separuh di sini tinggal nambahi lorong ini. Dan ini warnanya orange.
ya, warnanya orange. Tuh, baik, lanjut. Jadi ini ukuran-ukurannya nanti silakan saja diunduh dari panduan, ya. Panduan detail itu versinya versi hari ini ya, versi sosialisasi ini. Jadi ini saya tidak akan menerangkan satu persatu. Ini juga angkanya ini karena bentuk karena saya capture dari SketchUp ya. Oke, jadi ini tempat untuk autonomous start untuk tim kanan, untuk tim kiri, kita menyebut tim kanan atau tim biru, tim kiri atau tim merah ya, sama saja. Kemudian untuk yang outdoor saja, itu yang ada di sisi luar ini. Nah, karena misinya nanti ada tiga ya, Anda boleh pilih, nanti akan saya terangkan di belakang ini. Baik, lanjut. Jadi detail lapangan indoor total ya, berukuran penuhnya 22 kali 7,5. Satu tim menggunakan satu sisi lapangan saja, jadi 11 kali 7,5. Lapangan indoor dimulai dari autonomous start, kawasan pengambilan objek misi indoor yang terletak di depan autonomous start, level 1 meter, lorong berdinding berbentuk L setinggi 140 cm, kawasan berisi keranjang untuk dropping objek misi indoor, dan lorong keluar misi indoor atau indoor exit gate. Berbentuk dinding ya, itu di indoor exit gate-nya berbentuk dinding setinggi 240 cm. Jadi ini kalau misalnya Anda beli multiplak itu kan eh, ada yang ukurannya 120 cm kali ya 40 ya, itu langsung bisa dipakai, ditetapkan gitu dengan bukti kaki. Dengan lubang kotak di sisi atas, lorong berbentuk L untuk masing-masing tim. Ini yang untuk dinding ini ya, untuk ini ada kelebihan kalimat ini. Ya, jadi diabaikan saja ini. Yang sampai di sini kalimatnya. Nah, ini untuk yang indoor ya. Ini saya ambil gambar yang kemarin, ini tidak kelihatan tiangnya ini, lorongnya ya. Ini karena yang kemarin bagian ininya sama persis. Itu tentang ini nama masing-masing, ada nomor start, ada posisi home atau take off untuk tiap wahana. Terhadap dua macam yaitu home, dua macam home yaitu home untuk start fully autonomous mulai dari misi terbang indoor dan home untuk misi terbang outdoor saja. Lanjut. Ini objek muatannya sama dengan yang tahun kemarin. Dari speknya ini ya dicek betul-betul ya. Ini bisa dilihat sendiri. Dan beratnya memang kemarin itu kalau terlalu tebal, saya nggak tahu di pasaran ada berapa ya tebelnya ya. Tapi yang dibuat oleh panitia kemarin itu apa namanya objek ini ada toleransinya ya, tidak sampai beratnya tidak sampai berapa ya, di 200 gram ya, tidak salah ya. Nanti akan disusulkan ya speknya setelah kita cek ya. Tapi kalau dibuat dengan spek seperti ini, beratnya sekitar itu. Jadi uh, batangnya ya, ini batangnya 4-6 mili. Yang saja kalau berbeda, kan beratnya berbeda. Kemudian tebal platnya itu sekitar 1 mili ya, tebal plat bawah dan atas ya. Dan cara mengikatnya biasanya di apa namanya di lubangnya dikasih tali atau dari atas ke bawah ya, biar tidak lepas gitu ya. Kemudian dari dicat jadi seperti ini. Nah ini total dapat berapa beratnya, ya itulah beratnya. Jadi yang penting Anda ketika membuat speknya mengikuti ini. Ini juga tahu ini agar eh, ketika terkena propeller ya, itu tidak terguling. Dan terbukti kemarin cukup aman dengan cara seperti ini. Baik, kemudian keranjang, yang penting keranjang itu adalah tinggi dan diameter dalam. Jadi tingginya 40 cm, diameter dalamnya 30 cm. Ya. Bikin bahannya yang penting tidak roboh kalau terkena propeller ya. Bahannya terserah. Yang penting warna ini. Ini juga bagi panitia ya, mungkin
PIC-nya mengikuti yang dari pihak host. Jadi ketika membuat lapangannya seperti apa, seperti ini aksesorisnya. Baik, lanjut. Nah, ini lorongnya yang saya maksud tadi. Jadi tingginya total tingginya 2,4 meter. Kemudian lorongnya ini berukuran, jadi tingginya lorong ini 110 tambah berapa ini berarti? 110 ya. 110 tambah 10. Berarti ini mulai dari 120 cm ya di sisi bawah ini. Kemudian yang di atas ini, di yang atasnya ini itu berarti 230 ya, 230 cm ya. Kemudian ini tebalnya ini 10 cm, 10 cm. Jadi ini uh, diuji bagaimana wahana bisa lancar melewati lorong ini ya, dengan melihat ini tentunya. Dan untuk diketahui disturbance-nya itu kan angin ya. Pada saat terbang itu angin ya. Nah, ini gimana caranya itu stabilisasinya ya. Itu Anda punya strategi sendiri-sendiri yang bisa dicoba nanti ketika sudah selesai di misi indoornya, kemudian keluar di sini karena nilainya lumayan besar ya, bisa melewati ini. Jadi IG buat dari itu ya, kalau kalsibar dengan ukuran tinggi 40, lebar 170, sorry ya, lebarnya 170 dan tebal 8 cm, tebalnya 8 cm dengan lubang kotak. Ini tebal ini maksudnya ya. Tebal ini 8 cm. Ya, ini tebal 8 cm ya ini. Dengan lubang kotak di sisi atas berikan 100 cm. Dengan lebar 150. Tinggi 100, lebarnya 50. YG berwarna oranye dan diberi kaki warna putih atau terang dan diletakkan di depan kawasan berepung muatan sekitar 3 meteran. Jadi dari garis ini ya, garis ini ke ini, posisi lorong itu 3 meter. Ini 3 meter ya. Oke, cukup jelas saya kira. Lanjut. Nah, kemudian drop muatan misi outdoor. Jadi yang di pojok-pojok itu ya. Nah, itu warnanya orange, ya, bahannya terserah nanti panitia mungkin bikin pakai terpal aja biar bisa di apa namanya. Ya kalau mungkin pakai begitu bagus ya, lebih diameter lumayan besar itu. Terpal saya kira ya, terpal kemudian orange, kemudian di sini warna putih. Diameternya 6 cm. Jadi cukup lebar. Jadi walaupun cukup lebar, ya tentu saja agar objek tidak jatuh kemana-mana begitu, dia harusnya terbang rendah dan hati-hati ketika menjatuhkan objek ya. Ingat bentuknya kubus, jadi tidak boleh bentuknya bulat gitu ya, tidak boleh bulat dan dia harus padat gitu ya, tidak empuk ya. Jadi dindingnya terserah mau dilapisi karpet atau apa biar nggak terlalu mantul gitu ya, silakan. Tapi yang penting dia bentuknya kubus, ya. Warnanya merah. Itu kita memberi nama DPMO, drop muatan misi outdoor, ya, DPMO. Lanjut, kemudian ini yang ini objeknya muatan misi outdoor MMO ya, disiapkan sendiri oleh peserta berbentuk kubus ukuran 5 kali 5 kali 5 dengan berat minimal 50 gram. Minimal ya. Berarti ini kalau misalnya Pak lebih berat nggak masalah. Yang penting minimalnya 50 gram. Ya. Tentunya kalau makin berat kan wahananya makin berat ya. Tapi mungkin Anda melakukan ada pertimbangan sendiri Pak. Saya 60 gram ya. 60 gram nggak masalah. Materialnya luas. Oke lanjut. Nah ini yang final landing pad ya yang di tengah-tengah itu ya. Ini berjajar ya antara tempat landingnya merah. Ukuran ini 3 meter kali 3 meter. Ya lumayan lebar ya. Jadi kalau misalnya hanya mengandalkan apa namanya GPS, ya hati-hati. Kalau GPS-nya pakai GPS yang apa standar begitu, ini 3 meter ini bisa Anda dapat ujung atau ujung sini ya. Tapi kalau GPS-nya yang lebih presisi, Anda mungkin aman gitu ya.
Nah, lebih lebih aman ya kan Anda tracking warnanya, ya, tracking warnanya dipastikan aman. Jadi kalau sudah ada kamera yang bagus yang menghadap ke bawah, kenapa tidak Anda tidak menggunakan yang warna merah atau warna biru biar Anda presisi ya, wahananya bisa blending. Oke, lanjut. Nah, ini skenario-nya nih sekarang ya. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan misi terbang secara keseluruhan adalah 15 menit, tidak termasuk masa persiapan. Seperti biasa, ketika dipanggil, datang, itu kan kadang 1 menit sudah siap, 2 menit sudah siap, ya maksimal 5 menit. Ya. Kalau sudah siap, kita akan run. Dalam hal ini juga akan berikan aba-aba go untuk mulai terbang dengan mengaktifkan penghitungan waktu. Peserta dapat memilih salah satu skenario misi terbang berikut ini yang disesuaikan dengan kemampuan tim dalam menyelesaikan misi dan skenario skor akhir yang diinginkan. Oke, yang pertama adalah misi terbang fully autonomous indoor outdoor. Ini kita singkat saja FAIO ya. Misi ini adalah misi yang jika sukses akan dapat meraih skor tertinggi karena wahana mampu terbang dalam sekali perintah. Nah, tombol untuk menyelesaikan misi indoor terlebih dahulu, kemudian diikuti secara otomatis penyelesaian misi terbang outdoor dan mendarat ulang di home posisi outdoor. Oh maaf, ini salah ini ya, bukan mendarat ulang di home, ini tahun kemarin. Mendarat ulang di FLP ya, di FLP. Ini salah salah tulis ini. Jadi di FLP ya, bukan di home. Ini kelihatan kalau copy paste, saya mati tamanya ya, nah, dengan kelewatan tidak diganti. Jadi itu ya, dan tentu saja kalau misalnya sama-sama sempurna, nah tinggal siapa yang lebih cepat mendarat di FLP. Nah, itu yang menjadi pemenangnya. Baik, lanjut. Jadi seperti ini skenario-nya kurang lebih ya. Putih merah, ini berangkat dari ini lorong sendiri, kemudian keluar, selesai di sini keluar gitu ya. Kemudian terbang outdoor-nya, akan objek di sini, kemudian terbang lagi jauh di sini ya. Kemudian pulang sini, pulangnya di tengah ya, bukan pulang di sini. Dalam artian menyelesaikan misi dengan berhenti di suatu tempat ya. Nah, ini juga otomatis nanti akan kelihatan ini kebutuhan ini untuk panitia host ya, LO, butuh LO yang presisi mengcapture setiap kejadian ya. Dan ini disarankan nanti di LO itu mengcapture dengan mengambil foto setiap kali dia mencatatkan objek itu jatuh sempurnanya di mana. Jadi biar semua punya bukti ya, tidak ada kecurangan gitu ya, penilaian di setiap pojok ya. Termasuk juga di sini, ini jaraknya lumayan, ini 50 meter ya. Saya mungkin posisinya di sini, jadi di sini harus juga ada LO yang menilai ketika landing terjadi. Untuk biru sama ya, mengambil ke kanan, ini misinya. Dan untuk siapa tim merah, tim biru, tentu saja nanti akan ada undian grup ya, ketika di nasional. Tapi kalau untuk yang wilayah, Anda terserah mau terbang yang di indoor kanan atau terbang di indoor kiri, terserah. Baik, lanjut. Pertama, wahana take off. Ini misi terbang FIO ya. Take off dari posisi autonomous start misi terbang indoor. Wahana harus mampu mempertahankan ketinggian terbang tidak melebihi tinggi dinding batas lorong yang diukur secara visual ya. Itu juri dan wasit atau LO bisa melihat di situ secara langsung, termasuk juga para peserta. Setelah take off, wahana diwajibkan mengambil objek muatan yang berada di depannya. Muatan dapat diangkat dengan cara dikait atau dengan cara melekatkan ke medan magnet, ya, karena lantai penitip atas berbahan plat besi. Kemudian berikutnya, wahana terbang rendah dengan tetap mempertahankan ketinggian untuk tidak melebihi tinggi dinding pembatas menuju ke depan dan berbelok sesuai dengan lorong yang dijelajahi. Setelah keluar dari lorong wahana, sebagai lorong, wahana harus melakukan pelepasan muatan ke tempat pelepasan muatan yang disediakan. Setelah melepaskan muatan, wahana menuju ke lorong IEG ya, Indoor Exit Gate, sebagai penanda wahana keluar dari misi indoor. Berikutnya, wahana dapat melakukan terbang untuk menyelesaikan misi outdoor, yaitu terbang di ketinggian jelajah, tidak ada batasan minimal dan maksimal ketinggiannya, dan melakukan pengiriman drop muatan
di DPME untuk menaikkan eh, tadi singkatannya DPMU ya, tidak di belakangnya, di depan. Di masing-masing lokasi drop yang warnanya oranye tadi ya, sesuai dengan warna tim. Baik, lanjut. Setelah misi selesai, Wahana mendarat di lokasi FLP yang berada di tengah-tengah arena sesuai dengan warna tim. Seluruh nilai atau skor yang didapat di dalam penyelesaian misi FIE yang dipilih ini akan dikalikan dengan faktor pengali 1. Jadi sempurna ya, tentu saja sama-sama sempurna, siapa yang lebih cepat. Nah, kemudian yang serial ya, serial autonomous, indoor, dan outdoor, SAIU. Skenario ini memungkinkan peserta untuk memisahkan misi terbang indoor dan outdoor. Misalnya ya, Anda kesulitan untuk masuk ke lorong atau tidak berani masuk ke lorong, Anda langsung saja, begitu ya, langsung saja. Walaupun yang kalau misalnya yang FIU tadi tanpa melalui lorong kemudian Anda keluar itu boleh, tapi ya tidak dapat nilai lorong ya, tidak dapat nilai lorong. Nah, misalnya setelah selesai menjatuhkan objek, kemudian wahananya mendarat, boleh ya. Kemudian baru minta yang outdoor, boleh ya. Baru setelah itu startnya tadi itu yang posisi outdoor ya. Kemudian mulai misi terbang outdoor dengan menempatkan wahana di posisi akhir pusat untuk misi outdoor saja. Pelakukan saat wahana tak pernah yaitu sekali menekan tombol. Pemilihan urutan misi dapat pula outdoor dulu, mendarat, kemudian misi outdoor atau sebaliknya. Seluruh nilai skor yang diperoleh dalam pemilihan misi terbang secara serial ini secara jumlah akan dikalikan dengan faktor pengalihan 0,9. Ya. Karena memilih dua, tapi sendiri-sendiri. Ya. Nah, kemudian yang skenario yang terakhir, ini hanya memilih salah satu misi saja. Ya. Makanya nilainya penuh, karena hanya memilih satu misi saja, yaitu indoor saja atau outdoor saja. Begitu, ya. Nah, yang indoor saja mungkin juga tidak sampai ke apa namanya lorong, ya tidak masalah, nanti akan dinilai, gitu ya. Jadi sejauh mana dia mampu melakukan menyelesaikan misi itu. Lihat, waktu terbang total 15 menit. Jadi di yang ini step kedua ya, untuk misi I/O jika wahana berhasil hingga masuk IEG, maka wahana menyudahi misi indoor ini dengan mendarat di sisi luar IEG. Ya, untuk yang konfliknya indoor saja. Ya. Baik, kemudian ya saya kira ini prosedur umum. Tadi sudah sebagian saya singgung. Untuk kontes atau seleksi tingkat layak, kita hanya akan digunakan untuk menentukan kemampuan wahananya untuk terbang menyelesaikan misi indoor saja. Oleh karena itu, peserta wajib membuat lapangan indoor minimal pada lapangan. Peserta boleh memilih untuk menjadi tim kiri atau merah, atau tim kanan atau kiri. Juri atau panitia akan membuka saluran video conference ya pada hari dan jam yang ditentukan dan mengundang seluruh peserta untuk bergabung. Setiap tim peserta yang diberi dua kanal invitasi ini ya, tim kamera, jadi tim cam 1 dan cam 2 itu silakan dibuat email atas nama ini teknis ya. Teknis nanti ketika di wilayah jadi ada akun kamera 1 dan akun kamera 2. Kemudian yang ketiga biasanya diberikan untuk tim ya. Biasanya tim leader, diarahkan ke tim leader. Jadi ditempatkan di belakang posisi autonomous misi indoor, sedangkan kedua posisi menyorot lorong keluar tempat drop objek muatan atau di sebelah yang bisa melihat lorong vertikal ya di pintu keluar. Oke, kemudian setiap tim diberi slot invitasi dalam tahap pertama tidak leader dan sebagainya. Juri akan mengundi urutan tampil dari setiap peserta. Juri memulai lomba dan memanggil peserta sesuai urutan. Setiap penampilan tim diberi waktu 5 menit tepat untuk menyelesaikan diri. Juri akan memberikan aba-abagu untuk wahana memulai terbang. Waktu yang disediakan untuk menyelesaikan misi terbang indoor saja adalah 10 menit. Ya, jadi wilayah itu waktunya hanya 10 menit terbangnya. Kalau di nasional itu 15 menit total untuk terbang totalnya. Peserta boleh meminta retry mengulang misi terbang dalam waktu 10 menit ini untuk yang di wilayah. Nah, ini skornya nih yang menarik yang di sini ya. Moga-moga ini cukup mewakili apa namanya strategi yang nanti dipilih ya.
dan tingkat kesulitan. Ya. Jadi AUT take off 240 silinder itu 4 nilainya, berhasil mengangkat objek muatan silinder lebih dari 5 detik itu 12 nilainya, berhasil meletakkan objek muatan di keranjang muatan itu 12, berhasil menjatuhkan objek muatan di keranjang muatan namun tidak masuk ke keranjang, objek sempat menyentuh keranjang. Jadi kalau tidak menyentuh keranjang ya tidak ada nilainya ya. Tapi sempat menyentuh keluar, itu 5. Berhasil eh, melalui lorong keluar IEG, nah, nilainya paling besar nih, 17. Ya, 17. Terbang melewati batas ketinggian lebih dari 1 detik dengan lintasan horizontal maju tidak lebih dari 20 cm, itu -1. Jika lebih, tapi kurang dari 40, itu -3. Kalau lebih dari 40, itu retry. Karena sampai itu inilah. Kemudian crash atau malfunction, itu harus retry tentu saja. Kemudian khusus untuk pilihan misi indoor saja atau serial indoor berhasil mendarat di luar lorong keluar atau setelah termasuk ini ya exit gate ya, kemudian turun, itu semua nilai di atas sah. Oke, kemudian untuk terbang outdoor ya, auto take off, auto start itu misi outdoor itu nggak ada nilainya, tapi take off ya untuk outdoor ya tidak ada nilainya. Berhasil mencapai lokasi 1. Lokasinya kan ada 2 ya untuk captain. Itu nilainya 2. Kemudian berhasil drop muatan di lokasi di warna oranye tapi tidak berada di lingkaran putih, itu nilainya 5. Jadi sampai itu 2. Kemudian dropping itu 5 atau 8. Yang 8 itu jika berhasil menempatkan muatan di lingkaran putih. Jadi selisih gitu. Kemudian di lokasi 2 sama juga ya. Ini untuk yang lokasi 2 ya, tidak ada nilai di sini, tidak ada nilai berhasil mencapai lokasi 2. Tidak ada ya. Jadi hanya lokasi 1 saja. Nah, untuk yang lokasi 2 itu langsung dinilai dari apakah dia menjatuhkan objek atau tidak dan berhasil di orange atau di putih. Itu nilainya 5 atau 8. Kemudian berhasil mendarat di FLP. Ini nilainya ya kecil ya, 2. Tapi hati-hati, ini bisa menjadi, jadi kalau sama-sama sempurna, ini hati-hati. Ada sebagian tubuh warna secara vertikal mendarat di FLP lawan. Tidak lebih dari 50%. Nah, kalau lebih dari 50%, dia malah mendapat penalti ya, -4. Nah, tentang retry ya, kalau retry ya sewaktu-waktu dalam 15 menit, sama seperti waktu seleksi wilayah itu sewaktu-waktu di dalam 10 menit. Baik, kemudian tentang keamanan dan keselamatan ya, tentu Anda harus memiliki emergency landing system. Pastikan ini untuk pendatang baru, yaitu kemampuan mendarat pelan secara vertikal ke bawah dengan sekali tekan atau switch tombol ELS. ELS dapat diberikan pada saat uji fungsional atau hover test jika diminta oleh pilih. ELS harusnya berfungsi saat terjadi lost contact lebih dari 20 detik ya. Nah ini ya kalau biasanya crash itu terjadi sudah out of the control ya. Jadi kadang-kadang 20 detik menjadi tidak berfungsi dengan baik ya. Nah seharusnya 20 detik bilang dia harus hilang gitu ya, agar aman wahana Anda tidak mengalami kerugian dengan crash dan sebagainya. Operator wahana dan dia sudah mengetahui dengan helm pengaman nanti disediakan ketika di tingkat nasional. Baik, yang itu ya total dan ini saya tambahin satu slide. Ini kemungkinan lapangan Gading ya, itu apronnya itu ya 100 meter ya ternyata itu penuh seperti ini. Makanya nanti kita mungkin agak bergeser ke depan sehingga ke sini, dan berarti yang untuk yang moga-moga yang FLP masih ada di
kawasan aspal ya. Kita belum ukur secara detail. Tapi nanti kita lihat ketika panitia melakukan pengukuran detail lapangan. Kemudian pit stop di sini atau mungkin di sini pit stop ini ada hanggar, bukan hanggar karena tempatnya cukup tinggi, ada atap ya. Mereka bisa menempati di sini juga bersama TD kalau tidak salah. TD juga akan menggunakan ini sebagai pit stop. Baik, saya kira itu presentasi dari saya 43 menit. Cukup lama ini. Monggo Bu Dini bisa mengatur untuk siapa yang ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Indra atas pemaparannya. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan Sobat Prestasi untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Kemudian untuk sesi tanya jawab kita akan membagi beberapa sesi ya. Untuk sesi pertama ini kita akan berikan kepada 3 penanya. Silakan raise hand atau bisa tulis di kolom chat untuk pertanyaannya. Untuk operator mohon saya dibantu ya. Terima kasih. Baik, silakan untuk Oki Aryawan dari IPB. Baik, apakah suara saya terdengar, Bu Dini? Ya, Sudah silakan. terdengar, Pak. Baik, izin bertanya, Bapak Juri, terkait yang saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan penggunaan GPS atau yang tadi sempat dimention ketika landing itu, apakah diperkenankan kita untuk menggunakan GPS presisi seperti RTK? Karena kalau mengingat pengalaman tahun lalu itu RTK di beberapa tim itu sempat disita. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, langsung 2 pertanyaan. Ya, silakan. izin Yang kedua. untuk materinya apakah nanti akan di-share atau untuk panduannya kan yang kalau yang di-share yang ada di website itu masih yang lama. Mungkin bisa tolong dibantu di-share yang terbaru. Terima kasih, Pak. Baik, saya langsung jawab ya Bu Dini ya. Silakan, Pak. Ya, jadi ya materinya tentu saja nanti akan di-share ya. Ini sudah saya serahkan ke BPPI medianya. Hanya yang tadi ada salah tulis itu tolong dicatat tadi yang sudah saya sampaikan. Mungkin mengganggu ya, typo juga. Baik, jadi yang untuk GPS ya isu tentang RTK ya itu sudah kami kaji ya. Jadi semangatnya adalah kita tidak bisa menolak kehadiran teknologi yang lebih canggih ya. Jadi akhirnya RTK diperkenankan, tapi syaratnya satu, tidak boleh dipasang di luar ground station ya. Jadi hanya di kawasan tenda ground station. Jadi tidak boleh ada alat bantu lagi dipasang di titik ketiga, di titik lapangan misalnya, itu tidak diperkenankan. Jadi yang boleh hanya yang ada di wahana dan ada di ground station. Ya. Jadi itu ya. Mungkin yang lain juga mau tanya pertanyaan yang sama. Baik, sudah Ya, cukup ya. jelas ya, Pak Oki. Kemudian untuk Pak Burhanuddin dari UGM, silakan Pak. Ya, oke. Izin bertanya. Tadi di awal kan disebutkan pesertanya 4 orang, itu 4 orang semua mahasiswa atau 3 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing? Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, jika saat seleksi wilayah terdapat kendala cuaca, apakah akan diberi keringanan? Terus yang mungkin ketiga, apakah ketika proses pengambilan pilot boleh landing? Mungkin itu, terima kasih. Baik. Yang pertama tadi, ini kalau urutan langsung saya lupa. Yang pertama tadi tentang, apa tadi? Tentang kepesertaan Pak, yang 4 orang iya, itu apakah Jadi untuk peserta ya, yang tahun kemarin itu yang tertulis 3 ya Pak. Yang sekarang tahun ini 4 ya, mahasiswanya saja. Jadi di luar dosen pembimbing. Jadi di dalam proposal itu tertulis anggota timnya 4, kemudian
dosen pembimbing. Kemudian ya mungkin ini kalau rasanya masih ada typo-typo yang ada di panduannya, karena kan panduan itu disusun bersama ya, belum sempat ada proofreader ya. Ini 3, ini 4 gitu, tapi saya jawab langsung saja 4 ya. Jadi untuk anggota timnya 4 untuk tadi. Baik, kemudian yang kedua tentang baca ya. Yang kedua tadi, saya nggak mencatat. Ya, karena yang di seleksi wilayah itu hanya indoor ya, sebaiknya memang benar-benar semuanya di dalam ruangan. Jadi jangan indoor diletakkan di luar ya. Jadi untuk menjaga kemungkinan masih ada turun hujan, jadi Anda tidak menunda waktu terbang. Jadi itu. Jadi saya sarankan, karena memang yang tahun kemarin itu walaupun misi indoor, tapi tempatnya di luar. Ya nggak masalah memang, karena memang di lapangan nanti seperti itu. Hanya untuk menjaga, mungkin ini masih musim bulan-bulan Mei ya, seleksi wilayah itu. Mungkin saya lupa tanggal detailnya ya, tapi setelah dicek. Jadi seperti itu ya. Untuk pengunduran jadwal ini hanya bisa dilakukan jika terjadi rotasi. Artinya begini, biasanya kejadiannya adalah slot itu kan sudah fix ya, dari tim A sampai Z begitu ya. Nah kemudian ada tim yang mungkin berhalangan, tidak bisa maju, kemudian ada tim yang berikutnya yang sudah siap untuk maju. Asal ada deal antara kedua tim ini bisa. Ya. Jadi kita jalan terus di sini di wilayah karena kan baru. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga apa pertanyaan tadi? Yang ketiga tentang pengambilan pilot itu tadi, Pak. Pengambilan, ya. Mungkin bisa diulang lagi, Pak Juga diulang lagi maksudnya. Burhanuddin. Silakan yang tadi bertanya. Ya, apakah untuk pengambilan pilot tadi boleh dilakukan landing full dengan keadaan Oh ya, boleh ya, boleh. Jadi boleh jadi landing, kemudian ngambil, terbang lagi boleh. Ya, jadi selama masih berada di indoor, silakan. Dan kemarin pun juga ada beberapa tim yang landing dulu, ada yang untuk mempercepat dia mengais begitu ya, macam-macam alat yang dipakai. Silakan, yang penting tidak keluar dari ruangan indoor. Cukup untuk ini. Burhanuddin. Baik, kita lanjutkan ke penanya ketiga dari UMY. Silakan, Bapak Al Mubarok. Nama timnya Al Mubarok. Silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang tadi yang disebutkan anggota untuk mahasiswanya itu empat orang. Itu 4 orang tersebut apakah tim inti semua atau sudah termasuk sama tim support, Pak? Makasih, Tim Pak. inti semua. Oh, tim inti semua. Inti semua. Jadi gini ya, karena ini masalah kalau ini kaitannya dengan sertifikat, ya sertifikat yang dikeluarkan oleh BPTI itu hanya tim inti saja yang dikeluarkan. Tapi Anda kalau ke lapangan boleh beramai-ramai pun boleh, asal tidak mengganggu dan tidak masuk ke area lapangan. Jadi support dari luar itu boleh saja. Ya, karena ada tim-tim yang memang komunitasnya anggotanya banyak, semua pakai seragam yang sama, begitu ya. Tapi yang 4 tim ini nanti pakai rompi ketika bertanding. Siapa dia yang tertulis di dalam proposal. Begitu ya. Baik, makasih Pak. Kemudian kita lanjut lagi ya Pak ya. Ada penanya lagi dari Uti. Silakan Pak Ridwan Mahendra. Assalamualaikum Pak, izin bertanya Pak, terkait arena waktu seleksi wilayah itu, kan Kak tahun kemarin itu ada konflik, ada yang bikin arenanya di dalam ruangan, ada yang di luar ruangan. Nah untuk tahun ini itu boleh di luar ruangan atau hanya di dalam ruangan saja Pak?
untuk yang Boleh, misi di luar indoor. ruangan boleh, silakan. Tahun kemarin pun boleh, Baik. ya. Oke, Yang Pak. penting Terima tunggu. kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Baik, Endra, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya izin membacakan dari Sema Unesa. Yang pertama adalah, apakah misi indoor harus berada di dalam ruangan tertutup? Kemudian yang kedua, apakah untuk lapangan pada kontes wilayah terdapat IEG? Dan yang ketiga adalah untuk sertifikat pilot, apakah wajib? Silakan Pak. Ya, 1, 2 ini sudah saya terangkan tadi ya. Jadi sudah ada juga pertanyaan dan sudah saya jawab. Jadi yang dimaksud indoor ya sesuai seperti spek di lapangan itu. Nanti kan kita letakkan di lapangan terbang ya. Jadi atasnya itu bolong gitu ya. Nah, tapi kalau di tempat Anda masing-masing ada takut kehujanan misalnya, Anda taruh di ruangan boleh, salah. Atau mau di luar boleh, silakan. Yang kedua, untuk kontes wilayah itu tadi sudah saya sebutkan, silakan disiapkan IEG. Ya. Kan itu menambah nilai nanti. Jadi tambahannya itu jadi lapangan, bagian indoor, kemudian dengan IEG. Tapi kalau misalnya Anda nggak, misalnya belum siap gitu ya, IEG-nya nggak dipakai, ya silakan. Tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga itu, ini tentang sertifikat pilot ya. Ini sementara ini di VTOL ini belum ada kewajiban. Tapi itu sangat encourage ya untuk, karena nampaknya di tahun depan itu nanti akan ada kewajiban untuk yang indoor pun harus ada sertifikat pilot ya. Jadi paling tidak satu perguruan tinggi punya atau peserta itu ada yang punya sertifikat pilot gitu ya. Saya sendiri kurang dapat memberikan komentar panjang tentang sertifikat pilot ini karena yang VTOL ini kan sebetulnya relatif lebih aman ya, tidak kemana-mana larinya ya. Kalau yang fixed wing atau monitoring itu, kemudian racing, apalagi yang lela itu memang harus eh, pilotnya harus handal ya, karena itu areanya sangat luas. Saya kira itu komentarnya untuk yang ketiga. Baik, terima kasih Pak Indra. Apakah ada lagi penanya? Silakan raise hand kalau ada pertanyaan. Cukup? Ada lagi Pak, satu Pak ternyata. Ya, lagi. Baik, silakan Pak Muhammad Raihan dari universitasnya, mohon disebutkan ya. Unan ya, dari Unan, Andalas ya. Baik, terima kasih Bu dan Bapak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, untuk misi indoor yang di wilayah itu, jika wahana itu hanya melewati lorong tanpa mengambil dan mendropping payload, dan setelah dia melewati lorong, dia melewati IEG tadi, apakah itu termasuk dinyatakan misi selesai atau bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, dalam seleksi wilayah itu nanti yang dinilai ya, tentu saja kan nanti ada peringkat ya, peringkat ya. Kalau misalnya pesertanya itu lebih banyak dari kuota yang ada di nasional, tentu nanti akan dilakukan pemeringkatan. Nah, pemeringkatan ini apakah nanti misalnya tim Anda itu skornya kurang bagus ya, karena kan walaupun ada objek Anda melewati saja karena tidak sanggup mengangkat objek gitu ya, tidak dapat nilai, tapi dia take off dapat dan cruising dapat dan IEG dapat gitu ya, itu sudah ada nilai kan. Nah, tentu nanti dibandingkan dengan yang tim-tim yang lain gitu. Jadi apakah masuk kuota masih bisa tembus ke tingkat nasional atau tidak. Jadi seperti itu ya. Cukup ya Cukup ya Pak. dari Unan, Pak, Ahmad Raihan. Ya, terima kasih. Kemudian cukup ini Pak. ada, saya juga baca di chat ada pertanyaan dari siapa ini tadi? Dari Rizky UNS Pak. Dari Rizky UNS, pertama, apakah boleh menggunakan alat bantu navigasi pada arena?
Dan kedua, jika crash waktu di IEG, apakah poin tetap dihitung? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa yang dimaksud dengan alat bantu itu adalah semua harus ada di apa namanya pit stop ya, di tempat ground station berada ya. Jadi tidak boleh dipasang di arenanya ya. Kalau misalnya dimaksud dengan arena itu adalah di lapangan terbangnya nanti itu tidak diperkenankan. Jadi hanya ada di sekitar, bukan sekitar ya, artinya dia berada di kawasan tenda. Nanti akan diberikan police line ya di situ, di lapangan itu, bahwa semua peralatan harus ada di area itu, tidak boleh di luar. Gitu ya. Kemudian jika crash waktu di IEG, apakah poin tetap dihitung? Nah, crashnya itu dia sempat masuk atau nggak masuk gitu ya. Kalau sempat masuk ya dihitung ya, walaupun crash gitu ya. Tapi kalau misalnya dia menubruk lorong kemudian mental gitu ya, tentu saja tidak ada nilai ya. Jadi itu jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Uti juga ya. Enggak Pak, ini pertanyaan terakhir yang sebelumnya dari Yuda. Apakah Ya, penggunaan GPS diperbolehkan atau tidak di misi outdoor, mengingat adanya misi outdoor yang waypoint-nya cukup jauh? wah ini ya tentu saja yang namanya GPS ya boleh memang dipakai ya. Silakan ya, tadi sudah saya terangkan panjang lebar ya nggak apa-apa ya. GPS ini bahkan ada yang kualitas apa namanya jangkauannya hanya 5 x 5 meter gitu, jadi kurang kurang presisi. Ada yang kalau kelasnya RPK ya, RPK itu bisa presisi sampai 10 cm atau bahkan senti gitu ya. Boleh ya, tapi bolehnya dipasang hanya di wahana dan di lokasi ground station. Jadi tidak boleh di luar itu. Cukup jelas ya? Insya Allah sudah cukup jelas Pak. Ya, Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahi saja ya Pak ya. ya sudah jam Atau 12. ya sudah jam 12 Dan persis. Kita mohon izin, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sosialisasi KRTI 2024 ini terkhusus divisi Vito L dapat membantu dan bermanfaat untuk sobat prestasi dalam kelancaran mengikuti ajang KRTI nanti. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Endra Pito Warno selaku narasumber pada siang ini yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan paparan untuk sosialisasi ini. Jika ada pertanyaan selanjutnya, Sobat Prestasi dapat mengunjungi helpdesk Halo Besti yang ada di website BPTI. Sekian, kami tutup kegiatan sosialisasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima berkompetisi. kasih Pak Endra. Terima kasih Pak Riyadi dan Pak Fando juga dari UNY.